Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lydia BR Silitonga, NPP 300301, kelas E4, akan menjelaskan tentang motivasi kerja pada mata kuliah manajemen kinerja. Apa itu motivasi kerja? Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang bermakna menggerakkan. Motivasi memberi daya penggerak dalam diri seseorang. Terdapat dua jenis motivasi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik mengacu pada perasaan puas yang muncul dari dalam diri seseorang saat mengerjakan suatu tugas. Misalnya, rasa tertarik, tertantang, ingin belajar hal baru, merasa bertanggung jawab, dan ingin memaksimalkan potensi diri. Sementara, motivasi ekstrinsik berhubungan erat dengan sesuatu yang akan diterima seseorang setelah pekerjaan tersebut selesai, yaitu berupa imbalan. Sumber motivasi ini dari luar diri individu. Contohnya adalah gaji, tunjangan, serta promosi. Motivasi. Mengapa motivasi kerja karyawan penting? Ada beberapa alasan mengapa motivasi karyawan perlu dibahas lebih lanjut. Bagi organisasi pemerintahan, motivasi karyawan akan membantu pihak manajemen mencapai tujuan yang direncanakan. Tanpa daya penggerak ini, suatu organisasi pemerintahan dapat mengalami kesulitan. Coba bayangkan, Anda punya satu karyawan yang tidak termotivasi bekerja. Kemungkinan ia hanya akan mengerjakan hal-hal lain di luar tanggung jawab alih-alih menyelesaikan tugasnya. Tentu ini akan membuang waktu, tenaga, dan sumber daya Anda. Memiliki motivasi akan mendorong mereka aktif menyelesaikan berbagai tugas sesuai tanggung jawab yang diemban. Seorang karyawan yang termotivasi akan mempunyai kepuasan kerja dan performa tinggi serta mempunyai keinginan kuat untuk berhasil. Namun, motivasi juga menyimpan misteri. Apa yang menggerakkan karyawan untuk semangat bekerja pasti berbeda-beda. Disinilah pemerintah perlu memakai berbagai pendekatan guna mengidentifikasi bagaimana memotivasi karyawan sesuai keinginan dan kebutuhan mereka secara umum. Hubungan motivasi kerja dan kinerja pegawai. Motivasi erat kaitannya dengan tumbuhnya suatu kecenderungan untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Ada hubungan yang kuat antara kebutuhan motivasi, perbuatan atau tingkah laku tujuan, dan keputusan kerja kinerja. Karena setiap perubahan senantiasa berkat adanya dorongan motivasi. Motivasi timbul karena adanya suatu kebutuhan dan karenanya perbuatan tersebut terarah pencapaian tujuan tersebut yang pada akhirnya disebut sebagai kinerja pegawai. Jadi, semakin kuat motivasi atau dorongan yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai, maka akan semakin maksimal kinerja yang dihasilkan oleh pegawai itu sendiri. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Kinerja merujuk pada fungsi kemampuan dan motivasi. Anda dapat menilai kinerja karyawan dengan mengamati kemampuannya menuntaskan tugas yang diberi sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan motivasi. Pengukuran kinerja akan membawa Anda pada 3 indikator produktivitas kerja, yaitu kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Cermati kemampuan yang dimiliki karyawan untuk menilai sejauh mana ia mampu mengerjakan tugas sesuai ketentuan dan standar organisasi pemerintahan. Kehadiran motivasi akan merangsang karyawan untuk mengerahkan kemampuannya sehingga mampu menunjukkan kinerja yang maksimal. Pengaruh motivasi pada kinerja karyawan dapat mendorong terjadinya hal berikut. Motivasi itu bisa menular. Melihat rekan kerja termotivasi dan bersemangat mengerjakan sesuatu akan membuka Anda melakukan hal serupa. Apalagi jika usaha dan kerja keras mereka juga dihargai oleh pimpinan yang ada di kantor Anda. Sebaliknya, ketika pihak manajemen menutup mata pada kinerja buruk karyawan, ini bisa menurunkan motivasi karyawan. Dengan insentif. Cara ini terinspirasi dari permainan atau game. Pada dasarnya, situasi kerja di perusahaan dapat dibuat serupa dengan sebuah permainan yang memiliki beberapa aturan,
level, dan hadiah. Penerapan sederhananya bisa dengan menggunakan sistem leaderboard bagi karyawan perusahaan Anda. Buat daftar bulanan yang menampilkan ranking karyawan beserta nilai atau pencapaian mereka. Di akhir bulan, karyawan yang berada di peringkat pertama berhak atas intensif atau bonus. Cara ini akan memicu karyawan untuk saling berkompetisi dengan sehat. Mereka akan lebih termotivasi saat bekerja untuk mengumpulkan nilai agar menjadi karyawan terbaik. Tanggung jawab sesuai kemampuannya. Terkadang, seorang karyawan tidak termotivasi dengan baik karena merasa kurang dipercayai. Anda mungkin memberikan beban kerja yang kurang sesuai dengan kemampuan mereka atau justru tidak seperti yang mereka harapkan. Akibatnya, mereka tidak bersemangat saat bekerja atau menyelesaikan tugas. Sebagai solusi, coba Anda beri tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan karyawan. Berikan kepercayaan terhadap mereka untuk menangani sebuah proyek kerja. Percayalah, hal ini akan membuat karyawan semakin termotivasi untuk bekerja. Rasa percaya diri dari Anda akan membuat mereka bersungguh-sungguh membuktikan kinerjanya. Hindari Akibatnya, mereka tidak semangat saat bekerja atau menyelesaikan tugas. Sebagai solusi, coba Anda beri tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan karyawan. Berikan kepercayaan terhadap mereka untuk menangani sebuah proyek kerja. Percayalah, hal ini akan membuat karyawan semakin termotivasi untuk bekerja. Rasa percaya diri dari Anda akan membuat mereka bersungguh-sungguh membuktikan kinerja. Dari membuat goal yang tampak mustahil. Tidak ada salahnya membuat goal atau target besar untuk perusahaan. Toh pepatah berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Meskipun begitu, Anda juga harus realistis dengan kondisi dan kemampuan karyawan. Membuat goal yang tampak mustahil diraih juga berpotensi menyebabkan motivasi kerja karyawan menurun. Alih-alih memasang target untuk mencapai penjualan 5 juta atau 500 juta di akhir tahun, ubah target menjadi mendapatkan 100 pelanggan baru setiap minggu. Walau jika dihitung ulang keduanya memberikan hasil akhir yang sama, target yang kedua terdengar lebih mudah dicapai oleh karyawan Anda. Menciptakan work and life balance. Apa yang membuat karyawan Anda kurang termotivasi saat bekerja tidak selalu berada di kantor. Bisa jadi ada suatu hal terjadi di kehidupan pribadinya yang kemudian mempengaruhi performanya. Jika ini terjadi pada karyawan Anda, apa yang sebaiknya dilakukan? Cobalah untuk menciptakan work and life balance. Konsep work and life balance ini berusaha menyeimbangkan antara karir dan kehidupan sosial. Misalnya, Anda bisa menerapkan sistem remote working agar karyawan dapat bekerja di tempat favorit mereka, atau bisa juga dengan memberikan waktu libur setelah mereka mencapai target perusahaan. Dengan begitu, karyawan bisa memiliki kehidupan sosial yang sehat dan karir yang baik.